Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari Padepokan 10 KKN UST periode 1 tahun ajaran 2001-2022. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan mengenai proker KKN kami, yaitu sosialisasi pembuatan pupuk organik. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari Padepokan 10, antara lain yaitu 1. Ada Ibnu Ubaidillah dari Prodi Agribisnis. Yang kedua ada Alex Suraya dari Prodi Agroteknologi. Yang ketiga ada Ratih Novianti dari Prodi Akuntansi. Yang keempat ada Dewi Rahmawati dari Prodi Akuntansi. Dan yang kelima ada Atika Lestari dari Prodi Akuntansi. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Anita Primastiwi, SEMSC, selaku dosen pembimbing lapangan dari Padepokan kami, yaitu Padepokan 10, yang telah banyak membantu agar supaya kami dapat melaksanakan KKN dengan lancar hingga hari ini. Baiklah, langsung saja untuk materi selanjutnya. Sebelum kita mulai sosialisasi pembuatan pupuk organik, alangkah lebih baik jika kita melihat dulu apa saja sih manfaat dari pupuk organik ini. Nah, manfaat dari sistem pertanian organik antara lain yang pertama, meningkatkan pendapatan petani. Yang kedua, mengurangi semua bentuk pencemaran yang dihasilkan dari berbagai kegiatan pertanian. Yang ketiga, menghasilkan bahan pangan yang cukup aman, bergizi, sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat sekaligus daya saing produksi agribisnis. Kemudian yang keempat, menciptakan lingkungan yang sehat dan aman bagi petani. Yang kelima, meningkatkan dan menjaga produktivitas lahan pertanian dalam jangka waktu panjang, serta melestarikan sumber daya alam dan lingkungan. Dan yang terakhir, menciptakan lapangan kerja, serta inovasi baru dalam memelihara keharmonisan tata sosial di pedesaan. Selain mengetahui manfaat dari sistem pertanian organik, kita juga harus mengetahui tujuan dari sistem pertanian organik itu sendiri. Menurut International Federation of Organic Agriculture Movement, tujuan dari sistem pertanian organik antara lain, yang pertama, menghasilkan pangan dengan kualitas nutrisi tinggi dalam jumlah yang cukup. Yang kedua, melaksanakan interaksi efektif dengan sistem dan daur alamiah yang mendukung semua bentuk kehidupan yang ada. Yang ketiga, mendorong dan meningkatkan daur ulang dalam sistem usaha tani dengan mengaktifkan kehidupan jasad renik, flora, dan fauna. Yang keempat, memelihara serta meningkatkan kesuburan tanah secara berkelanjutan. Yang kelima, membatasi terjadinya pencemaran lingkungan oleh kegiatan pertanian. Yang terakhir, mempertahankan keanekaragaman hayati termasuk pelestarian habitat tanaman dan hewan. Nah, baiklah, untuk selanjutnya izinkan saya untuk menjelaskan mengenai kelebihan dan kelemahan dari sistem pertanian organik itu sendiri. Kita mulai dari kelebihan pertanian organik bagi petani. Yang pertama, dengan menerapkan sistem pertanian organik, maka keseimbangan tanah dapat terjaga karena tidak menggunakan pupuk dan pestisida kimia, tetapi menggunakan pupuk organik seperti pupuk kandang, pupuk hijau, dan juga sisa tanaman. Yang kedua, dengan menghindari pemakaian pestisida secara berlebihan akan dapat mengurangi risiko keracunan zat tersebut sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi makanan yang sehat. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat akan menjamin kesehatan produk pertanian yang akan menaikkan jumlah yang ingin dibayar terhadap komoditi tersebut, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Kemudian yang keempat, tanpa penggunaan pupuk dan pestisida dapat menghemat biaya operasional. Selain itu, pengolahan tanah secara organik misalnya, pengolahan tanah secara minimum juga dapat mengurangi biaya operasional. Nah, lalu masih adakah kelemahan dari sistem pertanian organik? Ya, memang masih ada. Antara lain, yang pertama,
membutuhkan pengelolaan lahan yang cukup rumit. Yang kedua, di awal penerapan sistem pertanian organik seringkali dijumpai banyak permasalahan yang membuat petani putus asa. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal karena harus melalui tahap konversi terlebih dahulu. Yang terakhir, apabila diterapkan pada skala usaha yang besar, akan memakan biaya yang tinggi, terutama pada biaya tenaga kerja pada saat ekosistem lingkungan belum terbangun. Demikian tadi penjelasan saya mengenai manfaat dan tujuan pertanian, serta kelebihan dan kelemahan dari sistem pertanian organik. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk menjelaskan bagaimana cara pembuatan pupuk organik. Terima kasih. Bahan dan alat. Yang pertama itu terpa, asbes, ember, E4, air, tanah, gula pasir, arang sekam. Langkah pertama yaitu kita kumpulkan daun yang kering, bisa daun mangga dan apapun. Lalu kita jadikan satu di tempat wadah. Daun kering yang kita kumpulkan, maka kita cincang kecil-kecil. Lalu setelah itu mencampurkan air dan gula terlebih dahulu, lalu diaduk dan tambahkan E4-nya. Lalu kita akan campurkan daunan yang telah kita cincang tadi dengan air, gula, dan E4 tersebut. Lalu kita aduk-aduk sampai air gula dan E4 itu tercampur dengan rata. Setelah dicampur-campur dengan rata, lalu kita bungkus dengan apapun itu, bisa dengan test bag seperti ini. Lalu kita kukus dia hingga sampai 1 bulan atau 2 bulan, dan siramnya bisa 2 kali seminggu atau bisa 3 kali seminggu. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai sosialisasi pembuatan pupuk organik. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam dan bahagia.